Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Mari kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Hidup kita seperti para penjaga gerbang yang melindungi bait Allah dari perampokan dan mengusir semua orang yang najis dan semua pengganggu yang tidak mempunyai urusan yang sepatutnya di sana. Hal rohani adalah hal yang utama dalam hidup kita yang harus kita jaga, karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hubungan baik dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita bacakan Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 7 secara responsoria. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purba kala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka.
tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih dalam perjumpaan ini. Kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah Tuhan kami, agar kami kuat dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman ini dalam hidup beriman kami menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri. Marilah kita mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 9 ayat 24 hingga ayat 27. 1 Tawarikh 9 ayat 24 hingga ayat 27 yang menyatakan, ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita berbicara mengenai daftar para penduduk secara keseluruhan pasal 9 ayat 1 hingga 34. Ini menetapkan para penduduk yang sudah ada di Yerusalem pasca pembuangan di Babel. Orang-orang itu adalah orang-orang Israel awam, para Lewi, dan juga budak-budak di Bait Allah. Dalam ayat 24 ada gambaran mata angin menurut bacaan kita, dan itu menunjukkan letak pintu gerbang rumah Tuhan. Ada 4 pintu gerbang. Di timur, di barat, di utara, dan di selatan. Pintu gerbang tempat berkumpul bersama orang-orang untuk membicarakan masalah-masalah yang ada. Dan itu menggambarkan umat Tuhan dari segala penjuru yang dipanggil untuk berhimpun di rumah Tuhan. Ini dalam motto GPIB, itu Lukas 13 ayat 29. Berhimpun dari barat, timur, selatan, dan utara. Dalam ayat 25 hingga 27, di setiap pintu ditempatkan para penjaga. Mereka juga adalah kepala penjaga di setiap pintu-pintu itu. Mereka inilah yang memegang jabatan tetap, full time, dengan bertanggung jawab atas rumah ibadah setiap jam-jam ibadah maupun di sekitar ibadah rumah Tuhan. Kalau kita punya beben, nandi, bisa ditempatkan sebagai mereka-mereka yang dipercayakan untuk melayani rumah Tuhan. Ini berasal mereka itu dari kaum Lewi. Tapi mereka tidak sendiri. Mereka dapat melibatkan saudara-saudara mereka yang lain. Sehingga keterlibatan banyak orang dalam jalannya sebuah ibadah itu menjadi sangat efektif. Kesediaan dan keterlibatan mereka menjadi sangat penting bagi terlaksananya penjagaan pintu rumah Tuhan. Jadi depan pintu gereja Bukit Mulia ini berada di depan jalan. Kalau orang yang lewat dalam setiap macam-macam masalah, dia lihat ada salib Bukit Mulia, ada rumah Tuhan, dia bisa masuk untuk berdoa di dalam rumah Tuhan melalui penjaga-penjaga pintu. Dan ini pekerjaan akan menjadi ringan, tidak terlalu berat kalau dikerjakan bersama-sama. Jadi berat sama dipikul, ringan
sama dijinjing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam pelayanan di rumah Tuhan, gereja perlu keterlibatan banyak orang dengan karunia-karunia yang berbeda. Tuhan berikan pada masing-masing kita. Dan itu sama-sama penting. Tidak boleh dianggap remeh, pandang enteng. Kalau tidak ada koster di rumah Tuhan, mereka yang tadi saya sebutkan nama-nama itu, bersih-bersih rumah Tuhan, penjaga rumah Tuhan, para satpam, para karyawan kantor yang bekerja, yang memberi hidupnya bagi Tuhan. Maka ibadah di rumah Tuhan itu kalau tanpa orang-orang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Supir gereja, pegawai kantor, bahkan keterlibatan warga gereja, jemaat. Selain unit-unit misioner, pelkat-pelkat, komisi, diaken, penatua, kaum awam. Dengan profesi mereka masing-masing, semua adalah warga jemaat yang dilibatkan dalam pelayanan. Pertanyaannya, apakah saudara warga jemaat bersedia partisipasi dalam pelayanan? Kesediaan hati itu yang sangat penting. Dan saudara, menjadi gereja, jemaat yang dapat berpartisipasi adalah sebuah impian, kerinduan dari kita semua, jemaat. Gereja yang hidup adalah gereja yang warga jemaatnya diikut sertakan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan paradigma perkembangan masyarakat dan bangsa dalam era globalisasi ini semakin menekankan nilai-nilai partisipasi. Mengarahkan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Termasuk jemaat kita, GPIB Bukit Muria, yang hidup di tengah-tengah kota, berasal dari berbagai suku, kemajemukan, kalangan, profesi itu, warga itu, dan keturunannya. Kita sudah bicara mengenai silsilah dalam kitab Tawari. Bin ini, anak dari keluarga ini, yang kita tahu persis, kita kenal persis. Mereka di dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan keterlibatan yang kuat dari garis keturunannya. Tapi bukan saja karena ini mau pemilihan diaken penatua, orang tua saya dulu penatua diaken. Itu harus keterikatan iman yang betul-betul kekristenan yang mendarah daging. Dari keturunan itu Tawaris juga sudah berbicara. Kaum Lewi yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Tapi mereka dengan saudara-saudara mereka juga terpanggil. Dalam memperhatikan kebersihan, keutuhan, kedisiplinan ibadah. Jemaat yang beribadah di jemaat kita ini Bukit Mulia dengan jumlah yang begitu besar. Mahasiswa lah, pekerja, pensiun, juga perantau, tamu, jemaat. Menjadi satu persekutuan di dalam Kristus. Jadi kalau tidak ada kepekaan mengantisipasi karunia-karunia yang Tuhan berikan pada mereka.
agar dapat mewujudkan menjadi warga jemaat gereja yang terlibat dalam partisipasi membangun gereja Tuhan. Perlu kepekaan untuk melihat dengan baik hal ini. Bukit Muria Gereja memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkarya dan melayani Tuhan. Tapi memang banyak yang terpanggil ya. Tapi sedikit yang terpilih. Mereka yang semua termasuk tim multimedia dengan semua perangkat-perangkat begitu baik dan canggih. Itu juga yang berpartisipasi, dipilih dan dipercayakan Tuhan. Tapi banyak juga yang kurang berminat. Saudara melayani, minta Tuhan menyiapkan saudara dengan waktu yang cukup di tengah kesibukan supaya kita dapat berjalan bersama, saling menguatkan. Lihat potensi pemuda-pemuda kita yang begitu Tuhan percayakan dengan berbagai karunia. Ya, mengenal gerejanya dengan baik, administrasi dan aturan-aturan gerejanya dengan baik, dan terlibat dalam pelayanan. Itu hidup saudara, itu aktivitas, terlibat, berpikir, dan bagaimana gereja, jemaat hidup, bertumbuh dan berkembang. Sesudah pandemi, kita harus lebih peka dan mengantisipasi masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Di dalam membangun jemaat, diharapkan berilah bagi Tuhan yang terbaik dan kerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Tuhan menyediakan apa yang menjadi bagiannya dan saudara kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi saudara dengan baik. Partisipasi bukan saja sebagai warga jemaat, tapi sebagai kaum sekerja Allah kita. Saudara-saudara kita adalah bagian dari tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Berilah waktu, kesediaan walaupun kita membangun pikiran secara bersama-sama. Ciptakan iklim positif untuk saling menghargai dan menerima seorang terhadap yang lain. Melayani dan mengarahkan pada visi dan misi dan tetap rendah hati. Kita akan membawa damai sejahtera. Dalam aktivitas tiap-tiap hari, peran sekecil apapun, siapkan. Labakan itu bagi Tuhan. Berilah yang terbaik. Karunia-karunia yang dari Tuhan, partisipasi, ikut serta, melayani bersama, menjadi jemaat yang hidup. Apalagi di tengah-tengah keadaan kota seperti ini. Disinilah kita melihat ini menjadi impian kita. Berdiri, saya melihat dari atas, dari bawah, dari dalam gereja, dari tengah-tengah situasi, kita berada di tengah-tengah situasi kota seperti ini. Dan inilah yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Di dalamnya kita lihat yang dipilih dan Allah akan memilih saudara. Proses pemilihan diaken dan penatua 2022-2027 sedang dipersiapkan dengan jemaat bersama-sama
agar kita bekerja untuk Tuhan. Kita tidak merasa masa bodoh, cuek. Tapi partisipasi membangun jemaat secara bersama, bersunhodos, berjalan bersama, jemaat diberikan ruang untuk menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Itu jemaat yang hidup, bertumbuh dan berkembang. Itu sebagai anugerah dari Allah, di dalam gereja itu tidak ada kompetisi untuk membanggakan kepentingan diri sendiri. Karismata itu Yunani bahasanya yang berarti anugerah. Pemberian tanpa syarat. Dan itu diberikan kepada kita semua. Jemaat Tuhan. Dalam kedewasaan rohani, semua kita jemaat diberikan karunia roh untuk kepentingan bersama, membangun bersama. Dan itu dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk pembangunan tubuh Kristus, jemaat itu sendiri. Yang di dalamnya pentingnya penyertaan dan pengetahuan dan hikmat dan pengertian tentang firman Tuhan. Kita rajin ikut memahami Alkitab, membaca kitab suci di rumah setiap hari. Ada saat teduh. Supaya kita menjadi kuat dan berdaya guna di dalam Kristus Tuhan yang sudah bangkit. Dan kita alami perubahan hidup. Dan perubahan itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara dibimbing untuk tetap percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Dalam satu tubuh tidak ada anggota yang tugasnya hanya untuk dirinya sendiri. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas karunia yang Tuhan berikan. Pertanyaan, sudah maksimal belum partisipasi kita? Yesus sudah bangkit dan ada harapan baru untuk memberikan semangat. Kita menjadi orang yang dimerdekakan dari segala bentuk perbudakan dosa karena Yesus bangkit dan hidup. Jadi bukan bagaimana seseorang berbicara, tetapi apa yang diperbuatnya itu dalam partisipasi, dalam tindakan kasih Allah yang memperlihatkan seseorang dipimpin oleh Roh Kudus dan aktif melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ada lagu mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akhiri dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa jauh partisipasi saudara dalam pelayanan gereja? Yang kedua, apa yang membuat saudara belum dapat berpartisipasi dalam pelayanan gereja? Yang ketiga, bersediakah saudara berpartisipasi dalam pelayanan gereja? Kita bisa sharing kapan waktu. Tuhan memberkati. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang,
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Anugerah keselamatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga yang kami alami dan jalani. Baik kami sebagai jemaat maupun tamu jemaat yang beribadah pada malam ini. Tuhan lihat hati kami, gumul dan doa, bahkan perjuangan kami. Dan Tuhan lebih mengetahui siapakah kami sesungguhnya. Kami bersyukur atas perjuangan kami, usaha dan kerja kami, pendidikan masa depan anak-anak kami, dalam setiap pergumulan dan doa mereka. Bahkan masa muda mereka sekalipun. Kami bersyukur dan berterima kasih selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ketika kami menghadapi jalan buntu di dalam pengharapan kepada Kristus yang bangkit, kami pertaruhkan setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun bersama dengan panitia persiapan pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 yang sedang bekerja dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan sendiri. Pekerjaan ini mulia, pekerjaan ini dianugerahkan Tuhan bagi kami. Berilah kepada kami kemampuan bahkan kesabaran di dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam proses pemilihan. Supaya Tuhan, Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami. Di tengah-tengah kehadiran gereja, di tengah-tengah pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati dengan kekuatan sempurna bagi pimpinan bangsa kami dalam melaksanakan apa yang menjadi harapan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Berilah mereka semua hidup takut akan Tuhan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat kami, bangsa kami dari berbagai pertikaian, dari berbagai penindasan, berbagai peperangan, kekerasan, bahkan dunia ini ada di dalam rahmat dan kasih Tuhan yang menjadikan gereja Tuhan untuk membawa damai sejahtera dan cinta kasih bagi setiap mereka di tengah-tengah penderitaan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh melewati bencana alam dan wabah COVID-19 ini dalam berbagai upaya dan usaha penekanannya. Dan kami bersyukur bahwa mujizat Tuhan selalu kami alami dan rasakan. Biarlah melalui pembelajaran akan apa yang terjadi melalui COVID-19 ini, kami boleh melewati hidup ini dengan anugerah dan kasih Tuhan. Bagi pemberian vaksin untuk setiap kami, itu berjalan dengan baik dan pemeliharaan kesehatan kami. Tim medis dan perawat yang bekerja juga di rumah-rumah sakit, Tuhan kuatkan dan berkati mereka bersama dengan warga jemaat maupun warga jemaat tamu yang sakit. Saudara Rusal Lesamahu, Ibu Since Lumingkewas, Saudara Regi Tobing, Ibu Reta Rompas, Ibu Elisabeth Tarore, Ibu Katrin Horang, Ibu Esau Siwalete, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Suot, Ibu Maiti Soisai, Ibu Rusliana Siahaan, Saudara Jemi Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian,
Pondogi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meske Sujadi, Penatua Edi Asmara, Ibu Rindo, Saudara Hendrik Karel Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Ibu Saudara Jimmy Darmawan, Ibu Asmarawati Hutagaol, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Mari Lau, Bapak Johnny L. Betobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Johnny Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Hani Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Bapak Bartolens Adutai, Ibu Feidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho, Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole. Dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, lawat mereka, kuatkan mereka, pulih dan sembuhkan mereka melalui perawatan medis, bahkan obat-obatan dan makanan. Tuhan kuduskan bersama keluarga yang merawat mereka dalam cinta dan kasih Tuhan. Usia lanjut kami, lansia, biarlah Tuhan pakai juga dalam melayani, dalam keteladanan dan mencontohi kehidupan Kristus bagi keluarga dan anak cucu kami. Terpujilah Allah Tuhan kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami ini seperti yang Engkau ajarkan pada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah
Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.